Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Salah satu orang yang dipercaya membawa syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Ayub alaihi salam. Orangnya terkenal sabar dan penyayang. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan Nabi Ayub kepada segenap makhluknya, mulai dari pepohonan, hewan, malaikat, bahkan para setan. Menanggapi pembanggaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Nabi Ayub, setan yang berjiwa pembangkang tentu membantah. Menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan, Allah, engkau tak perlu membanggakan Ayubmu. Dia sabar hati dan baik budi karena hidup serba kecukupan. Saya sangsi apakah Ayub tetap memperlihatkan sikap terpuji jika engkau menimpakan ujian kemelaratan dan kenistaan. Mendapat kesangsian setan, Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas membuktikan keutamaan makhluknya yang bernama Ayub. Nabi Ayub yang semula kaya raya akhirnya dibangkrutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayub yang asalnya banyak putra, akhirnya satu persatu dicabut nyawanya. Nabi Ayub yang tadinya gagah sehat, akhirnya ditimpa penyakit yang tidak ada obatnya. Badannya membusuk, bahkan belatung telah menempel masuk. Baunya menjadi sangat busuk. Istri-istrinya satu persatu meninggalkannya, kecuali hanya satu yang setia, yang justru paling cantik di antara semua. Lebih menyakitkan lagi, akibat bau busuk yang amat menyengat, Nabi Ayub malah diasingkan masyarakat yang tadinya memuja dan menghormatinya. Ia hidup terpencil dalam sebuah gua. Suatu hari Nabi Ayub dan istrinya tak memiliki sesuatu apapun untuk mengganjal perutnya. Nabi Ayub kelaparan, istri setianya juga demikian. Nabi Ayub tawakal, si istri juga sabar. Namun lama-lama istrinya yang cantik nan solehah ini tak tega melihat kondisi suaminya yang kian payah. Sudah sakit masih ditambah lapar pula. Sama sekali wanita itu tak memikirkan dirinya, melainkan meresahkan kondisi suaminya. Akhirnya dengan modal keberanian, istri setia itu pergi ke pasar. Bukan menjual sesuatu apapun, karena memang tak punya apa-apa yang dapat dijual. Dia hanya menjual rambutnya yang panjang hanya untuk membeli makanan bagi suami tercinta. Kala itu masyarakat memang sudah terbiasa memakai rambut palsu, rambut penyambung untuk gelungan alias kondean yang dalam terminologi Jawa disebut cemoro dan dalam bahasa Indonesia dinamakan wig. Ketika si istri pulang dengan membawa makanan, Nabi Ayub bukannya gembira tentang apa yang dilakukan istrinya. Ia marah karena telah menyalahi hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjual rambutnya hanya demi makanan. Atas peristiwa ini Nabi Ayub bersumpah, bila Allah memberikan kesembuhan, dia akan menghukum istrinya, mencambuk 100 kali. Akhirnya Ayub memanjatkan doa agar diberi kesembuhan. Dia berdoa bukan karena tak tahan pada cobaan, melainkan ingin melaksanakan sumpahnya menghukum istri yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat kata, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akhirnya memberikan kesembuhan, dan Nabi Ayub telah lulus ujian. Alhasil Nabi Ayub akhirnya ingin melaksanakan sumpah, karena janji dan sumpah memang tak mungkin diingkari. Tapi mengingat kesetiaan dan kesolehan si wanita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang langsung mengajari bahwa Nabi Ayub tetap dapat melaksanakan sumpah memukul istri 100 kali, tapi hendaknya tak menyakiti. Caranya, 100 lidi diikat menjadi satu menjadi sapu, lantas dipukulkan sekali dengan keras, yang berarti telah sekaligus memukul 100 kali. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.